Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang anime bertemakan geng-gengan. Yap, seperti yang terlihat dalam judul, animenya adalah Tokyo Revenger Season 3 Tenjiku Hen atau Arc Tenjiku ya. Sorry banget nih ya teman-teman semuanya yang udah nungguin update, soalnya belakangan ini saya sibuk banget. Sibuk mulu ya perasaan. Tapi ini beneran sibuk teman-teman. Apalagi kemarin saya harus fokus UTS dulu. Jadi makin belum sempet deh bikin videonya. Insya Allah kedepannya saya akan bisa membagi waktu antara konten dan akademik saya ya teman-teman. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi untuk season ketiga ini akan berfokus pada cerita masa kecil si Maiki bersama dengan Izana. Nah, apa sih yang terjadi waktu dulu sehingga membuat konflik yang besar banget di masa sekarang antara Toman dan Tenjiku? Ya udah, maka dari itu tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan dan inilah Tokyo Revenger. Cerita dilanjut dari season sebelumnya, yaitu datangnya para pasukan Tenjiku untuk mengacaukan geng Toman. Ini adalah kelanjutan dari season 2 ya teman-teman. Jadi bagi yang belum nonton, disarankan buat nonton dulu. Oke lanjut. Nah di sini si Takemichi dan lainnya dihajar-hajar oleh pasukan Tenjiku ini, yang dimana ternyata si Kisaki ada di kelompok itu. Si Kisaki ingin balas dendam karena dirinya telah dikeluarkan dari Toman. Untuk itulah dia ingin membuat geng Toman sendiri dengan menghancurkan Toman yang sekarang. Bahkan ketika dirinya menang, maka Maiki akan selalu bergantung pada Kisaki. Kisaki pun akhirnya pergi dan dijemput oleh Hanma. Kemudian di sana muncul karakter baru bernama Mochizuki. Kita panggil Mochi aja ya teman-teman. Nah, si Mochi ini kesel banget sama Toman karena gak ada yang membuat dia bergairah pas gelut. Ternyata dia berhasil menumbangkan si Chifuyu. Dia pun pergi buat ngelawan para divisi kedua dari Toman. Sedangkan yang lainnya disuruh buat ngeroyok si Takemichi dan anggotanya. Pas mau dikeroyok, untungnya ada si kembar, yaitu si Smiley dan Angry. Berkat mereka, akhirnya para anggota Tenjiku melarikan diri. Oh ya, mereka juga berhasil selamatin Takuya yang sempat dikeroyok juga. Setelah itu, mereka bersama Takemichi dan Angry mau pergi ke Yokohama buat nyerang para Tenjiku itu. Di perjalanan itu, si kembar cerita bahwa mereka pernah kalah total ngelawan si Mochi waktu dulu sebelum gabung bareng si Toman. Si Mochi emang kuat katanya. Nah, karena sumber kekuatan Tenjiku lagi pada sibuk di luar ngehabisin para anggota Toman, maka Toman juga harus menyerang markas mereka. Untungnya, di jalan mereka bertemu dengan anggota Tenjiku dan akan nyari tahu di mana lokasi markasnya. Si kembar integrasi, sedangkan si Takemichi dan Chifuyu nungguin mereka. Di saat itu, si Takemichi kepikiran sesuatu. Pas dia ketemu dengan Kisaki, ada sesuatu yang janggal. Gimana jadinya ya kalau sebenarnya ada orang lain yang juga mencoba mengubah masa depan selain si Takemichi. Dan Takemichi pun menuduh bahwa orang itu adalah si Kisaki. Karena kayak meskipun dia udah mengubah masa lalu, pasti masa depannya ada aja yang buruk gitu. Maka dari itu si Takemichi menyangka bahwa Kisaki itu time leaper juga seperti dirinya. Kejadian Tenjiku dan Toman ribut ini juga pasti direncanain sama si Kisaki. Karena Kisaki ingin membuat Tomannya sendiri dengan si Maiki yang berada di pihaknya. Dan Chifuyu menganggap hal itu tuh kayaknya masuk akal juga gitu kan. Mungkin aja ada time leaper selain si Takemichi. Selain itu, si Kisaki juga pasti ngerasain putus asa yang sama kayak Takemichi. Karena si Kisaki di masa depan itu udah mati. Maka dari itu, si Kisaki gak bisa ke masa depan dan harus menjalankan rencananya di masa lalu ini. Setelah si kembar integrasi, akhirnya mereka akan pergi ke markasnya Tenjiku. Di sisi lain, si Mochi beneran aja nih nyoba bayuan sama si Mitsuya. Mitsuya di sini bisa ngimbangin kekuatan si Mochi. Tapi licik banget emang geng ini. Si Haitani bersaudara ternyata ikut gabung juga ke geng Tenjiku dan berhasil membuat si Mitsuya pingsan. Di tempat lain juga, banyak anggota Toman berhasil ditumbangkan oleh Shion Madarame yang sekaligus menjadi mantan ketua dari geng Black Dragon generasi 9. Bahkan Pehian pun menjadi sasaran mereka.
Baik lagi ke Takemichi, akhirnya mereka telah sampai di markasnya Tenjiku. Tapi ternyata masih banyak banget anggota dari Tenjiku di sana. Ya udah deh, mereka mau gelut aja gitu kan lewat mereka. Tapi ada satu orang di sana yang nyuruh anggotanya buat keluar semua. Pas udah pada keluar, si orang ini mau ngelawan mereka sendirian. Tapi yang mau dia lawan adalah si Takemichi. Karena Takemichi itu adalah kapten divisi 1. Makanya Takemichi dianggap kuat. Ternyata nama orang ini adalah Kakucho. Dia salah satu dari 4 petinggi dari Tenjiku. Ya udah deh, meskipun ragu dengan kemampuannya, tapi dia harus buktikan kalau dirinya bisa. Dengan sekilas, Shin juga memperlihatkan si Maiki bertemu dengan Izana lalu berpisah lagi. Baik lagi, di sini Takemichi langsung nyerang Kakucho dan serangannya pun dapat membuat Kakucho terpental. Mereka pun seneng banget, bisa-bisanya Takemichi menang sekali pukulan aja. Takemichi juga menganggap dirinya jadi semakin kuat. Pas dilihat-lihat lagi, ternyata orang yang dia pukul adalah si Kakucho, yaitu teman masa kecilnya Takemichi. Takemichi pun baru ingat dia adalah teman masa kecil. Kakucho juga gak nyangka bisa ketemu lagi sama Takemichi. Kakucho pun penasaran soal si Kisaki. Kenapa dia bisa dikeluarin dari Toman gitu kan. Setelah tahu alasannya, Kakucho ngasih tahu bahwa dirinya sekarang mengabdi ke ketua Tenjiku, yaitu si Izana. Dengan kata lain, Kakucho dan Takemichi sekarang adalah musuh. Kakucho juga ngasih tahu bahwa si Kisaki sekarang adalah staf inti yang ada di dekat si Izana. Setelah itu, Kakucho ngasih tahu bahwa Takemichi harus waspada kepada pengkhianat di gengnya.